Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Nah, di podcast kita pada kali ini, kita akan membahas satu hal yang memiliki muatan intelektual yang sangat padat, yakni terkait dengan sinergitas pembentukan produk hukum di daerah. Tentunya teman-teman bertanya dong, sebenarnya produk hukum di daerah itu bentuknya apa saja, apa yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah, dan bagaimana proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Nah, sebelum kita membahas mengenai masalah kewenangan pemerintah daerah, pada dasarnya arah kebijakan berdasarkan otonomi daerah ketika bangsa Indonesia membentuk reformasi pada awal tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Arah kebijakan otonomi daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua aras. Yang pertama adalah percepatan kesejahteraan rakyat dan yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Percepatan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu target utama dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan beberapa prinsip-prinsip pokok seperti demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara arah kebijakan yang kedua, yakni efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terbentuk melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan dalam persaingan global. Tentunya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dengan pokok pemikiran untuk membentuk satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling berkolaborasi dalam satu konsistensi bentuk pemerintahan untuk mendorong kesejahteraan nasional. Nah, dalam memperlancar urusan-urusan pemerintahan, maka pemerintahan daerah pada dasarnya dibagi menjadi beberapa jenis pemerintahan, yakni urusan pemerintahan itu terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan bagi pemerintah pusat. Artinya kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah kecuali untuk hal-hal tertentu yang sifatnya masih berkaitan dengan urusan daerah. Sementara urusan yang kedua, yakni urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi serta daerah kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nah, urusan konkuren ini diserahkan ke daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara bentuk urusan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan dapat didelegasikan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan dalam satu pemerintahan. Adapun urusan absolut yang merupakan urusan mutlak milik negara terbagi menjadi 6 pokok urusan, yakni urusan politik luar negeri, urusan keamanan, pertahanan, justisi, moneter dan fiskal, serta urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Dalam urusan-urusan tersebut, negara memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak dapat didelegasikan kepada daerah. Oleh karenanya ketika Indonesia misalnya melakukan diplomasi atau hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri seperti melerai dan ikut serta intervensi dalam menyuarakan pendapat di forum-forum internasional dalam konflik-konflik yang berkaitan dengan politik luar negeri, maka hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan tidak didelegasikan kepada pemerintahan daerah. Adapun ketika pemerintah daerah memiliki urusan yang berkaitan dengan urusan absolut, maka urusan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pusat untuk kemudian dilakukan diplomasi atau dilakukan sebagaimana seharusnya, namun tidak atas nama dan tidak dilakukan oleh pemerintah daerah secara langsung tanpa berkoordinasi dengan pemerintahan pusat. Nah, sementara itu urusan pemerintahan konkuren adalah urusan-urusan yang dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Di sini ada 3 bentuk urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib, kemudian wajib atau dasar, kemudian ada juga yang bersifat tidak wajib atau non-dasar, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Urusan yang bersifat wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial. Sementara urusan yang tidak dasar atau non-dasar
meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, operasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persendian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sementara urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, yang artinya dapat diambil oleh pemerintah daerah, meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, industri, dan transmigrasi. Untuk urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan, ini menyesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Artinya tidak semua daerah memiliki potensi tersebut, dan karena itu urusan pemerintahan tersebut tidak semuanya didelegasikan kepada setiap daerah secara umum. Kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi, meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten kota, serta urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut pada dasarnya menunjukkan kriteria di mana urusan tersebut akan diambil alih. Misalnya jika urusan-urusan tersebut lebih banyak manfaat dan resikonya di tingkat pusat, maka urusan tersebut akan menjadi urusan pemerintah pusat. Pun sebaliknya, ketika urusan tersebut lebih banyak lalu lintasnya di pemerintah daerah, di kabupaten, maka urusan tersebut juga akan diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Pada dasarnya setiap urusan itu sangat menyesuaikan dengan potensi daerah. Artinya di daerah mana ia harus dikuasai atau dilaksanakan, maka di daerah tersebutlah yang memiliki kepentingan yang paling besar. Berikutnya adalah mengenai kebijakan daerah. Sebagai perwujudan atau kepanjangan tangan dari otonomi daerah, maka pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya, ketika pemerintah daerah hendak mengurus urusan pemerintahannya, mereka bisa melakukan legalisasi atau legitimasi dengan menetapkan produk hukum yang menyesuaikan dengan norma-norma yang lebih tinggi. Misalnya, ketika kita berbicara masalah norma, kita mengacu ke pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di dalam hierarkinya juga memuat dua bentuk peraturan daerah, yakni peraturan daerah tingkat 1 di provinsi dan peraturan daerah di tingkat 2, yakni di kabupaten kota yang kedudukannya ada di bawah undang-undang. Artinya dalam melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah bisa menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk dari kebijakan daerah itu bisa berwujud peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan lainnya, baik yang bersifat regeling atau peraturan maupun yang bersifat basiking atau keputusan, yang kedua-duanya adalah bagian dari bentuk kebijakan. Selain kedua bentuk itu, ada juga bentuk kebijakan lain berupa Fries Ermesem atau diskresi yang dapat dikeluarkan oleh pejabat publik dengan memperhatikan kemanfaatan dan minim risiko bagi masyarakat yang akan menerima diskresi tersebut. Nah, dalam upaya untuk memastikan bahwa kebijakan daerah itu mampu dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama peraturan tingkat pusat, maka dilakukanlah yang namanya pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan daerah provinsi, dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan yang bersifat non-kementerian. Sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, kabupaten, atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dan terakhir, pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh menteri. Artinya setiap daerah juga memiliki pengawasnya tersendiri ketika mereka melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan otonomi daerah. Di tingkat provinsi yang mengawasi adalah menteri, di tingkat kabupaten yang mengawasi adalah gubernur sebagai wakil pemerintah, dan secara nasional dilaksanakan oleh menteri secara umum. Pembinaan-pembinaan itu bisa terbagi menjadi bentuk beberapa kriteria. Yang pertama, pembinaan terhadap pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerjasama daerah, kebijakan daerah,
kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bentuk-bentuk pembinaan lain yang dirasa diperlukan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan. Sementara itu, pembinaan oleh gubernur juga dilakukan terhadap bentuk-bentuk peraturan dan segala bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh kabupaten agar selaras dengan kebijakan di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional. Nah, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, diharapkan pemerintahan di daerah yang didelegasikan melalui otonomi daerah tersebut dapat dijalankan secara efektif dan mampu memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintahan daerah yang terbentuk sebagai bagian dari spirit reformasi pada hakikatnya diupayakan dan diperjuangkan guna memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada daerah agar mampu memberi kemanfaatan kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di tingkat daerah. Demikian podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua.